Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, sebelumnya udah ada yang kenal saya atau udah pernah melihat saya di sekitaran lingkungan sekolah ini mungkin? Oke, beberapa sudah ada yang kenal atau ketemu saya ya. Baiklah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan perkenalan teman-teman semua satu persatu ya. Perkenalkan, nama saya Felina Serliza, saya berdomisili di Kedung Halang, Kota Bogor. Di sini saya akan mengajar bimbingan konseling di sekolah ini. Salam kenal ya teman-teman semua. Silakan boleh dilanjut perkenalan dari teman-teman. Saya akan panggil satu persatu dimulai dari absen pertama ya. Sekaligus saya ingin mengetahui apakah hari ini siswa di kelas ini hadir semua atau tidak. Oke. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Oke, pada hari ini kita akan mengisi kegiatan dengan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu apa itu layanan informasi? Oke, boleh Dian, silakan. Oke, terima kasih Dian. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari Dian, apa itu layanan informasi? Baik, saya jelaskan. Jadi, layanan informasi dalam BK itu adalah layanan yang membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi ini yaitu membantu supaya siswa bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tepat tentang masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir karena informasi yang diperoleh sudah cukup. Pemberian layanan informasi ini fungsinya adalah pencegahan dan pemahaman. Jadi, informasi berguna untuk menambah pengetahuan kita dan juga sebagai pembelajaran agar kita terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan karena kurangnya informasi yang kita dapat. Sampai sini cukup dipahami, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, informasi yang Ibu berikan pada hari ini yaitu tentang kenakalan remaja. Ada yang tahu apa itu kenakalan remaja? Boleh silakan tunjuk tangannya dan sebutkan namanya ya. Oke, boleh Sinta silakan. Oke, terima kasih Sinta. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari Sinta mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya tambahkan dan jelaskan kembali apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Intinya, kenakalan remaja itu suatu perilaku menyimpang dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya di bawah umur 16-16 tahun. Nah, jenis-jenis kenakalan remaja ini dibagi 3 jenis, yaitu kenakalan remaja di sekolah, di luar sekolah atau lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Yang pertama ada kenakalan remaja di sekolah, yaitu contohnya tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau apa. 2. Meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, dan yang terakhir membawa senjata tajam ketika sekolah.
Lalu selanjutnya ada kenakalan remaja di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut balapan liar, ikut tawuran, terus minum minuman keras, lalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yaitu seperti narkoba. Lalu selanjutnya kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Nah, contohnya itu tidak mendengar nasihat orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini cukup dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya teman-teman di sini udah pada lemas dan ngantuk nih. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu untuk rehat sejenak supaya kita tetap fokus selama kegiatan berlangsung. Setuju teman-teman? Oke, ice breaking kita pada hari ini, jadi nanti ketika saya bilang kanan, angkat tangan kiri kalian. Ketika saya bilang kiri, angkat tangan kanan kalian. Cukup dipahami teman-teman? Oke, kita mulai ya. Saya akan bilang kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Gimana, sudah fresh kembali ya? Apakah semua siap untuk kegiatan selanjutnya? Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai dengan jenis-jenis kenakalan remaja. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi? Ada yang bisa menjawab? Oke. Perilaku nakal remaja dapat disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, yaitu faktor internal atau faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal. Itu ada krisis identitas. Suatu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja ini terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Lalu selanjutnya ada kontrol diri yang lemah. Nah, ini tuh remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima, akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tapi tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, itu tadi dari faktor internal. Selanjutnya ada dari faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal ini, keluarga dan peran orang tua, tidak adanya sebuah komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Nah, terus selanjutnya ada teman sebaya yang kurang baik, lalu komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Lalu selanjutnya ada pendidikan agama pada sistem pendidikan kurang memadai. Di sini pada kenyataannya, alokasi waktu pendidikan agama di lingkungan pendidikan negara kita relatif sedikit. Meskipun standar nilai untuk pelajaran agama dan PPKN tinggi, tetapi nilai-nilai tinggi berhamburan. Sengaja didongkrak agar para murid tidak dicap tidak agamis dan tidak bermoral. Hal ini menyebabkan kasus-kasus kenakalan remaja rentan terjadi terhadap siswa. Semua itu karena benteng iman, ketakwaan, dan akhlak para siswa sangat rapuh karena pendidikan religi yang tidak memadai. Lalu selanjutnya ada kemajuan teknologi. Teknologi di era globalisasi ini menunjukkan pengaruh dahsyatnya sebagai faktor penyebab kenakalan remaja.
Teknologi ibarat pisau yang bermata dua, yang bisa melukai pemakainya sendiri. Teknologi sebenarnya merupakan media untuk mempermudah hidup manusia, tetapi teknologi juga mempunyai potensi merusak apabila tidak dipergunakan secara bijaksana. Apabila kita kaitkan dengan kenakalan-kenakalan remaja akhir-akhir ini, sifat dari kenakalan tersebut sudah berubah dari zaman kenakalan berbasis tradisional seperti tawuran dan bolos sekolah sekarang sudah berevolusi menjadi kenakalan remaja berbasis teknologi seperti video porno di handphone. Para siswa itu sampai situs-situs porno yang berserakan di dunia maya. Nah, lanjutnya, mengapa bisa terjadinya kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu berdasarkan literatur yang telah dibaca ialah kenakalan remaja dapat dilihat dari berbagai faktor penyebabnya, ialah faktor keluarga yang bisa saja terjadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tua yang tidak harmonis, bahkan terjadinya KDRT, sehingga anak yang menjadi pelampiasan kedua orang tuanya. Selain faktor keluarga, bisa juga faktor lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut. Biasanya lingkungan pergaulan yang membawa sifat negatif sehingga anak tersebut tidak dapat menyaring dari sifat negatif tersebut. Kurangnya pemahaman agama bisa saja terjadi karena kurangnya pola didikan mengenai pendidikan agama yang mengajarkan kita etika serta moral dalam kehidupan. Nah, biasanya yang terlibat dalam kenakalan remaja ini siapa aja sih menurut teman-teman? Ya betul, jadi dari siswa tingkat SMP, tingkat SMA, dan mahasiswa. Nah, mereka ini kaum remaja berpotensi untuk membuat kenakalan ini karena emosi yang belum stabil dan nafsu yang tinggi karena tidak adanya Tuhan di hati mereka. Selain itu, dari hal terkecilnya mereka belum bisa bertutur kata dengan baik. Nah, untuk cara menanggulangi kenakalan remaja yang sering terjadi sampai sekarang, yaitu dapat dilakukan pertama dari lingkungan keluarga, yang mana orang tua senantiasa komunikasi dengan anak, memantau setiap kegiatan anak, sehingga tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif, tidak melakukan sikap yang keras pada anak. Oke, sampai sini cukup dipahami teman-teman, atau ada yang mau bertanya? Silakan, boleh ya. Baik, jika tidak ada, setelah kita membahas tentang kenakalan remaja tadi, saya akan menampilkan sebuah video tentang kenakalan remaja. Silakan disimak baik-baik. Nanti saya akan meminta 5 orang di kelas ini untuk menjelaskan informasi apa saja yang sudah didapat setelah melihat videonya. Ngerti ya teman-teman? Oke, kita play videonya ya. Maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Ya nggak apa. Kamu ada baca di sini? Ya. Kamu masih kepo ya nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Kurang kenal ya? Oh iya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya.
Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Ah, minum? Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skui. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow. Aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Harus kafir. Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak memilih jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Oke, setelah videonya ditonton oleh teman-teman semua, silakan yang bersedia 5 orang untuk menunjuk tangannya terlebih dahulu. Oke, boleh? Oke. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Saya hanya akan pilih 5 orang yang sudah tunjuk tangan. Silakan teman-teman yang lain yang tidak terpilih boleh menanggapi pendapat dari teman-teman kalian yang akan maju ke depan nanti ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelas 10A yang sudah bersemangat dan antusias menanggapi dari video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi intinya adalah remaja akan sangat rentan akan tindakan negatif. Apabila remaja mengenal minuman keras akan menjadi pribadi yang rusak, karena minuman keras dapat menjadi penuntut atas tindakan negatif yang terpikir oleh remaja. Tetapi kenakalan remaja bisa dihindarkan dan dihentikan karena remaja berada pada usia yang masih cukup muda dan kondisi psikis yang mudah untuk diarahkan. Jadi remaja merupakan masa di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tertarik dengan sesuatu yang menarik perhatian. Dengan kondisi psikologis tersebut, video tadi dibuat dengan menggunakan pendekatan melalui kepribadian mereka. Jadi mulai dari judul dan isi dari video tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan remaja dalam menerima pesan yang ingin disampaikan. Dengan adanya video tadi, remaja dapat berhenti mengkonsumsi minuman keras dan dapat sadar akan kesalahan yang diperbuatnya dapat merusak generasi remaja yang lain.
karena faktor utama remaja mengkonsumsi minuman keras berawal dari ajakan teman. Oke, alhamdulillah kalau gitu semuanya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ibu rasa teman-teman kelas 10A di sini semua sudah paham akan apa itu tentang kenakalan remaja, cara menanggulanginya, dan sebagainya. Kalau gitu, semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini, semoga ilmu yang bermanfaat, bisa diambil nilai-nilai positifnya, dan bisa tertanam pada diri kalian masing-masing. Amin. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlukah kita mengulik kembali tentang pembahasan hari ini? Oke, baiklah, kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.